Oke, langsung saja kita implementasikan menggunakan Pentaho. Kita punya rules. Yang pertama-tama kita akan mencari statistik kesehatan mahasiswa selama masa pandemi dengan cara kita akan menggunakan data mahasiswa dalam tipe SQL, kemudian data pantauan kesehatan CSV. Selanjutnya nanti kita akan sort row berdasarkan NIM, kita merge berdasarkan NIM, nanti kita select values-nya dan akan mendapatkan output berupa kesehatan mahasiswa. Oke, kita lihat terlebih dahulu di database-nya. Kita di sini ada DB kemahasiswaan yang terdiri dari tabel mahasiswa, penerima beasiswa, dan TAK mahasiswa. Oke, langsung saja kita ke input. Kita drag dan add drop, langsung saja tabel input. Kita taruh di sini. Kita klik dan step name-nya kita beri nama mahasiswa. Oke, untuk connection-nya kita pilih new. Untuk connection name kita bisa kasih nama data mahasiswa. Dan connection type-nya karena kita menggunakan MySQL, jadi kita pilih MySQL. Host name-nya localhost. Kemudian database name-nya tadi DB kemahasiswaan. Port number-nya 3306 dengan username-nya root. Kita tes. Oke, berarti ini udah sukses untuk terkoneksi. Kita kita pilih get SQL select statement. Di data mahasiswa kita cari di tabel dan kita memakai tabel mahasiswa. Kita klik OK. Oke, sudah. Kita bisa preview. Nah, ini adalah isi dari tabelnya. Tabel mahasiswa tadi ada nama, NIM, asal, dan tanggal lahir. Kita close, kita OK. Selanjutnya kita ada data pantauan kesehatan dalam bentuk CSV. Oke, ini CSV file input, kita drag ke sini. Kita beri nama pantauan kesehatan. Oke, kita browse untuk file name-nya. Dan delimiternya kita ganti titik koma. Oke, udah. Kita get field. Oke. Kita benerin yang bagian NIM, kita hapus ininya. Oke. Selanjutnya bisa kita preview. Nah, untuk data pantauan kesehatan terdiri dari NIM, kondisi, dan zona tinggal. Kita close. Oke. Selanjutnya kita akan mencari sort. Kita akan mencari sort rows. Kita drag ke sini. Sort rows ini nanti untuk mengurutkan berdasarkan NIM. Oke, langsung kita koneksikan. Kita hubungkan dengan panah. Kita copy terlebih dahulu ke sini. Kita koneksikan juga yang bagian pantauan kesehatan. Oke, setelah itu langsung saja kita get field. Nah, di sini kita nge-sortnya atau mengurutkan berdasarkan NIM, maka yang lainnya kita hapus. Kita hanya menyisakan NIM. Kita OK. Begitu juga dengan pantauan kesehatan, sama get field. Kita hanya memerlukan NIM untuk mengurutkannya. Kita OK. Selanjutnya kita akan merge atau kita gabungkan. Kita taruh di sini, kita hubungkan atau koneksikan. Nah, untuk merge ini kita pilih stepnya pertama, sort row pertama, kemudian second stepnya sort row kedua, get key field, karena di dua data ini yang sama adalah NIM, maka yang kita merge adalah yang NIM. Yang lainnya kita hapus. Kita pilih OK. Selanjutnya kita akan cari select value.
Nah, ini select value kita taruh sini, kita koneksikan. Oke, select value ini buat menentukan data apa yang akan kita butuhkan gitu, atau kita tampilkan nantinya. Kita akan membutuhkan semuanya kecuali bagian nim ini, karena kita hanya menggunakan nimnya satu aja karena sama saja. Kita klik OK. Selanjutnya output. Oke, selanjutnya kita pilih tabel output. Kita koneksikan. Di tabel output ini kita beri nama kesehatan mahasiswa. Dengan koneksinya yaitu kita akan membuat lagi connectionnya, klik new. Untuk connection name-nya kita akan beri nama output. Kita pilih MySQL. Oke. Host name-nya localhost. Database name-nya kita akan buat terlebih dahulu. Kita kembali ke sini. Kita akan membuat database yaitu DB informasi. Kita create. Nah, di sini nanti untuk menyimpan hasil output-outputnya. Kembali ke sini, database yang telah kita buat tadi bernama DB informasi. Partnernya tetap dan username-nya sama seperti tadi, root. Kita tes terlebih dahulu. Oke, sudah terhubung ke DB informasi, sukses. Kita klik OK. Dan untuk target tabelnya kita beri namanya sama saja seperti ini. Jangan lupa ini di checklist. Dan untuk SQL nya kita execute. Oke, close dan oke. Kita coba untuk running. Oke, berarti udah bisa dijalankan ya. The transformation has finished. Bisa di running. Selanjutnya kita akan preview. Oke, di data kesehatan mahasiswa nanti akan terdiri dengan nama, NIM, asal, tanggal lahir, kondisi, dan zona tinggal seperti berikut ini. Oke, kita close. Oke, selanjutnya kita akan mencari permasalahan registrasi di tiap fakultas selama masa pandemi, di mana kita akan membutuhkan data dari SQL yaitu data mahasiswa, kemudian ada data tunggakan BPP dalam bentuk Excel, dan kemudian sort row-nya sama yaitu berdasarkan NIM, merge-nya berdasarkan NIM, kemudian di select value dengan hasil atau output yaitu permasalahan registrasi. Oke, ini kita close terlebih dahulu. Ini kita copy saja karena sama datanya. Selanjutnya kita akan, karena data selanjutnya itu data tunggakan BPP berbentuk Excel atau jenisnya Excel. Oke, maka kita inputnya dalam Excel. Nah, seperti ini. Oke, kita akan beri nama tunggakan BPP. Oke, jangan lupa untuk type-nya Excel-nya yaitu Excel 2007 yang Apache. Oke, kita browse. Kita mencari yang tunggakan BPP ini. Selanjutnya kita add. Oke, dan untuk sheet-nya jangan lupa get sheet name-nya. Dan untuk sheet 1 kita select ke sebelah kanan, kita oke. Kemudian di fields kita get field. Berarti di tunggakan BPP ini datanya ada data name, dan data alasan tunggakan. Oke. Jika di preview sebagai berikut ini ada data name dan alasan tunggakan. Kita close. Oke. Selanjutnya kita sort row sama.
kita koneksikan. Oke, ini udah berdasarkan NIM ya untuk sortnya, dan sort row ini juga sama berdasarkan NIM. Klik OK, kemudian kita merge, kita koneksikan, jangan lupa. Kita lihat di sini kita ganti ke sort row 3 sama sort row 4. Kita pilih OK, benar-benar NIM karena data yang sama adalah NIM. Jadi pastiin di keduanya itu adalah NIM. Klik OK, kemudian select value. Jangan lupa dikoneksikan. Oke, kita lihat di sini kita get field, clear and add all. Kita akan membutuhkan semuanya kecuali NIM yang ini karena cukup satu aja yang dipakai. Kita klik OK, kemudian output. Sini tabel output kita koneksikan. Oke, di sini kita akan isi namanya. Oke, di sini kita akan isi namanya dengan permasalahan registrasi. Oke, udah koneksinya, kita akan pilih output dan target name-nya. Target name untuk target tabelnya kita samakan saja seperti step name seperti ini. Oke, jangan lupa SQL-nya kita execute. Oke, close dan oke. Bisa langsung kita running. Oke, runningnya finish, sukses. Kita bisa preview. Nah, dan untuk data permasalahan registrasi memuat informasi nama, NIM, asal, tanggal lahir, dan alasan tunggakan. Oke, kita close di sini. Selanjutnya kita akan mencari informasi atau data statistik TA mahasiswa yang terlambat selama masa pandemi, di mana nantinya kita menggunakan data mahasiswa dalam SQL, kemudian data kelulusan dalam bentuk Excel, sama seperti sebelumnya, sort row-nya NIM, merge dalam NIM, kemudian select value, dan akan mendapatkan output yaitu keterlambatan TA. Oke, selanjutnya kita copy saja yang ini karena sama, kita masih memakai data mahasiswa. Kemudian inputnya dalam bentuk Excel. Oke, kita drag saja di sini. Oke, di sini kita akan memberi nama kelulusan. Jangan lupa type-nya Excel-nya dalam Excel 2007 yang Apache. Kita browse, kita cari datanya yaitu studi kasus data mahasiswa telat lulus. Open, jangan lupa di add. Kemudian kita pergi ke tab sheet, get sheet name, dan sheet satunya kita select sebelah kanan, kita oke. Kita pindah ke tab field, kita get field. Di sini ada data NIM, semester, dan SKS lulus. Kita oke. Selanjutnya kita sort row sama ini, jangan lupa dikoneksikan. Oke, sort row-nya berdasarkan NIM, yang ini juga sama berdasarkan NIM. Kita merge, jangan lupa dikoneksikan. Kita koneksikan yang ini. Oke, ini first step-nya
yaitu short row 5, yang second stepnya short row 6. Keduanya sama-sama key fieldnya yaitu name, karena kita membutuhkan kedua data yang sama, yaitu sama-sama data name. Oke, kita select value-nya, kita copy saja, kemudian kita koneksikan. Untuk select value, get field to select, clear and add all. Untuk name kita hapus, kita hanya membutuhkan satu saja. Oke. Kemudian output kita copy saja dari sini, kita koneksikan. Oke, kita ubah namanya menjadi keterlambatan TA. Koneksinya masih sama, connection output. Kita samakan step name dengan target tabelnya. SQL-nya kita execute, close, kemudian oke. Kita akan running. Oke, finish, berhasil. Kemudian kita preview. Dan untuk data permasalahan registrasi terdiri dari nama, NIM, asal, tanggal lahir, dan alasan tunggakan. Oke, kita close. Salah. Oke, kita running. Oke, finish, sukses. Kita akan lihat untuk data dari keterlambatan TA memuat informasi nama, NIM, asal, tanggal lahir, semester, dan juga SKS lulus. Oke, kita close. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita akan mencari statistik keaktifan mahasiswa per tingkat, di mana kita akan menggunakan data lomba dalam bentuk Excel dan TAK mahasiswa dalam SQL. Sama seperti sebelumnya, kita sort row dan merge dalam NIM. Kemudian nanti kita akan mendapatkan output data keaktifan mahasiswa. Oke, kita hapus yang ini. Kita akan cari Excel. Oke, ini Excel, kita drag and drop aja. Oke, kita ganti nama menjadi lomba. Excelnya 2007 yang Apache, kemudian browse. Ini studi kasus data lomba, kita open, jangan lupa di add. Kemudian sheetnya get sheet name, sheet satunya kita select ke sebelah kanan. Oke, tab field, get field headernya berisi name sama nama lomba. Kita oke. Selanjutnya kita menggunakan data tag mahasiswa. Kita cari tabel input, kita drag ke sini. Oke, tabel input kita ganti menjadi tag mahasiswa. Untuk step name-nya, kemudian koneksinya kita pilih data mahasiswa, kita get SQL. Di data mahasiswa kita cari tabel TAK mahasiswa yang ini. Kita oke. Yes, kemudian bisa kita preview. Nah, ini ada data TAK mahasiswa terdiri dari NIM dan nilai TAK. Kita close dan oke. Oke, selanjutnya kita sort row sama seperti yang lainnya. Kita koneksikan keduanya. Oke, sort row-nya kita lihat sama, yaitu kita urutkan berdasarkan NIM, yang ini juga sama berdasarkan NIM. Kemudian kita merge.
dikoneksikan dari sort 7 sama sort 8. Oke, untuk first stepnya yaitu suatu row 7, secondnya row 8, dan keduanya sama-sama kita akan merge di data atau informasi bagian name. Karena keduanya sama, maka yang di merge adalah name. Kita klik OK. Kemudian select value. Oke, kita koneksikan. Nah, kita get full to select, clear and add all. Bagian name kita hapus, jadi name-nya cukup satu saja. Kita oke. Selanjutnya yang paling terakhir, oke, kita copy saja dari sini, jangan lupa dikoneksikan. Kita ganti namanya menjadi keaktifan mahasiswa. Oke, kita connectionnya di output. Oke, step name samakan dengan target table, SQL nya di execute. Oke, close. Oke, kita running. Oke, finish. Kita preview. Oke, untuk data keaktifan mahasiswa itu ada NIM, nama lomba, dan nilai TAK. Close. Oke, ini untuk demo penggunaan Pentaho. Dan untuk database-nya yang telah kita lakukan tadi di Pentaho sudah tersimpan di DB informasi. Ada keaktifan mahasiswa, kesehatan mahasiswa, keterlambatan TA, dan permasalahan registrasi. Contohnya seperti ini. Oke, setelah kita mendemokan penggunaan integrasi menggunakan Pentaho dari data set yang kita punya tadi, selanjutnya kita akan menggunakan Tableau untuk membuat dashboardnya. Di sini saya telah membuat dashboard dari data-data yang telah kita integrasikan tadi. Oke, kita akan lihat. Nah, di sini ada data statistik keaktifan mahasiswa. Berdasarkan di sini ada nama lombanya, seperti misal bisnis plan dan lainnya, ada gemastik. Kita bisa lihat misal di gemastik. Di sini kita lihat nama lombanya gemastik dan NIM-nya, NIM yang mengikuti, dan nilai TAK-nya. Dari sini kita juga bisa melihat lomba mana yang paling banyak diminati dan TAK mana atau TAK mahasiswa mana yang paling tinggi. Contohnya seperti ini. TAK-nya 300, nama lombanya Imagine Cup dengan NIM sebagai berikut. Selanjutnya kita berpindah ke sini, yaitu ada statistik keterlambatan TA. Kita bedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan SKS lulus dan semesternya. Nah, untuk bagian semester ini semakin ke kanan maka akan semakin bertambah semesternya. Misal dari sini, yaitu kita bisa lihat di sini ada data asal, nama, NIM, semesternya, dan SKS lulus. Kemudian semakin ke kanan maka akan semakin tinggi juga semesternya. Di sini bisa kita lihat semesternya semakin tinggi, yaitu semester 14. Kemudian berdasarkan SKS lulus, di sini bisa kita lihat ada asal, dan nama, NIM, tanggal lahir, dan semester, dan SKS lulusnya. Oke, jadi misal kita semester ini adalah semester 10, maka SKS lulusnya juga bisa lihat di sini, yaitu SKS lulusnya 151. Dengan data mahasiswa sebagai berikut ini, ada asal, nama, NIM, tanggal lahir. Selanjutnya kita beralih ke bawahnya, yaitu ada statistik kesehatan mahasiswa. Di sini berdasarkan zona tinggal, ada hijau, hitam, merah, dan orange. Misal kita melihat di sini, yang di sini yaitu yang di zona hitam, yang berwarna hitam dengan kondisi mahasiswa sakit yang bernama Briar dengan NIM, zona tinggal hitam, dan year of tanggal lahir itu 1998. Dan kita bisa melihat lagi yang di sini ada zona hijau dengan kondisi sehat, maupun di sini ada zona orange dengan kondisi sakit, dan zona merah. Oke, selanjutnya sebelah kanan. Untuk sebelah kanan bawah ini adalah permasalahan registrasi.
Di sini berdasarkan dikategorikan alasan tunggakan, yaitu dalam permasalahan registrasi itu ada alasan tunggakan berupa PHK, orang tua meninggal, telat registrasi, dan COVID-19. Dan untuk warna biru adalah COVID-19. Bisa kita lihat di sini ada informasi alasan tunggakan yaitu COVID-19 dengan asal, nama, NIM, dan tanggal lahir dari mahasiswa. Dan untuk warna merah untuk menunjukkan PHK, dan untuk warna kuning menunjukkan orang tua meninggal, dan warna hijau menunjukkan telat registrasi.